Halo, pada hari ini kita akan kembali belajar matematika ya anak-anak. Jangan bosan-bosannya untuk belajar. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan membahas lanjutan yang kemarin. Jika kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, maka hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Pembagian pecahan dengan perkalian itu konsepnya sama. Cuman di sini kita harus mengubah pembagian menjadi perkalian. Nah, anak-anak harus ingat ya, pembagian itu artinya adalah kali kebalikan. Kali kebalikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kali kebalikan? Kebalikan itu berarti ada pecahan yang dibalik. Nah, sekarang kita belajar kebalikan dulu ya. Apa maksudnya kebalikan? Misalkan 3 itu sama aja dengan 3/1. Lalu kalau dibalik itu artinya kebalikannya adalah 1/3. Nah, jadi kebalikan dari 3 itu adalah 1/3. Kalau misalnya 2/5. Nah, 2/5 itu dibalik menjadi 5/2. Itu namanya kebalikan. Nah, jadi tadinya dia penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi itu namanya balikan. Nah, dalam pembagian ini berarti kita tinggal merubah bagi itu menjadi kali, lalu pecahan yang di belakang menjadi dibalik. Contohnya dalam pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalnya 1/2 dibagi 1/4. Berarti ini sama aja dengan 1/2. Nah, bagi artinya tadi kali kebalikan. Berarti jadi kali yang dibalik itu pecahan yang di belakang. Dikali dengan kebalikannya ini. Jadi 4/1. Jadi hasilnya ya biasa. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 4 yaitu 4/2. Kemudian kita sederhanakan. 4/2 itu sama aja artinya dengan 4/2. 4/2 itu nilainya adalah 2. Contohnya lagi. 3 1/3 dibagi 2/3. Nah, ini bagaimana? Berarti kita harus ubah dulu. Namanya pecahan, pembagian pecahan harus selalu diubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat tentu anak-anak ya. 3 1/3 berarti 3 kali 3 tambah 1. 3 kali 3 itu 9. Tambah 1. Jadi 10/3. Dibagi 2/3. Lalu kita artikan. Bagi artinya adalah kali kebalikan. Jadinya 10/3 kali kita balik 2/3. Baliknya menjadi 3/2. Kemudian ini ada yang bisa disederhanakan. Oh, bisa disederhanakan dulu. Misalnya 3 sama 3 disederhanakan sama-sama bagi 3. Hasilnya ini jadi 1, ini 1. Kemudian 10 sama 2 sama-sama bisa disederhanakan. 10 dan 2 sama-sama bagi 2 menjadi 1 dan ini menjadi 5. Ya, hasilnya tinggal 5 kali 1 per 1 kali 1. Hasilnya menjadi 5. Nah, sebenarnya ini 5/1, tapi satunya nggak perlu ditulis karena 5/1 itu sama aja dengan 5 bagi 1. Hasilnya adalah 5. Itu untuk pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pecahan campuran dengan pecahan campuran juga sama. Harus diubah menjadi pecahan biasa dulu, lalu diartikan. Artinya bagi adalah kali kebalikan. Coba untuk pecahan desimal. Misalkan 2,5 dibagi 1/2. Berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2,5. Ada berapa angka di belakang koma? Ini ada 1. Berarti kalau satu angka di belakang koma sama aja artinya dengan per 10. Satu angka di belakang koma bilangannya adalah 25. 25/10 bagi 1/2. Jadinya 25/10 bagi artinya kali
kebalikan. Yang dibaliknya itu kebalikannya 1/2 adalah 2/1. Kemudian selanjutnya bisa disederhanakan. Di sini ada 10 sama 2. Disederhanakan sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 jadi 1. 10 bagi 2 5. Jadi tinggal hasilnya 25/5. 25/5 itu sama aja dengan 25 bagi 5. Hasilnya adalah 5. 5/1 atau 5. Nah, kalau persen juga sama. Misalkan 125% dibagi 0,2. Kita ubah menjadi pecahan biasa lagi. 125% artinya persen itu artinya per 100. Jadi 125/100 dibagi 0,2. Oh, satu angka di belakang koma, jadi per 10. Bilangannya berarti ada 2. Jadi 2/10. Kemudian ini 125/100 kali kebalikan. Kebalikan dari 2/10 adalah 10/2. Kemudian kita sederhanakan. Oh iya, disederhanakan. Ini sini ada 10, ini 100, sama-sama bagi 10. Ini jadi 1, ini jadi 10. Jadi hasilnya 125 kali 1 per 10 kali 2. Jadi 125 per 20. Disederhanakan lagi, masih bisa, sama-sama bagi 5. Bagi 5/5. Iya, 125 bagi 5 itu ada 25/4. Iya, ini bisa diubah campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi 25/4. 25 bagi 4 ada bisa 6. Kemudian sisanya 1/4. Jadi kan pecahan campuran. Nah, begitulah caranya anak-anak untuk pembagian dalam pecahan. Itu sama aja dengan perkalian kebalikan. Nah, yang dibalik itu harus yang di belakangnya tanda bagi, jangan yang di depannya. Termasuk juga kalau dia 3 angka. Misalkan 1/2 dibagi 2/3 dibagi 1/4. Ini berarti 1/2 bagi di sini artinya kali kebalikan. Yang dibalik itu yang di belakangnya bagi, berarti kali 3/2. Ini ada bagi lagi, berarti kali kebalikannya 1/4, yaitu 4/1. Nah, ini berarti 1 kali 3 dikali 4. Hasilnya 12 per 2 kali 2 kali 1. Hasilnya 4. Kemudian 12/4 itu sama aja dengan 12 bagi 4. Jadi hasilnya 3/1 atau 3. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan anak-anak bisa berlatih. Semakin banyak lagi maka semakin banyak anak mengerti. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.